Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG Daljab Batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Sabar Ibnuar, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023, bidang studi akidah akhlak, prodi PPG Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan NIM 41220991000345. Hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja pada materi membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah di kelas 88 MTS Negeri 24 Jakarta. Mohon kepada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberikan saran dan masukan supaya pembelajaran kami ke depan bisa lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayat labang. Kaifa halukum? Mada darsunal ana. Baik, ubailah anakku ila darsinal jadi ila darsina. Ta'alam ala kita doa. Mana darsul masuk? Aina, Dwi. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Baik, alhamdulillah semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, teman kita ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Mari Mas. Amin. Allah. Kita doakan semoga Dimas diberikan Allah kesembuhan dari sakitnya. Amin. Nanti belajar bersama kita lagi. Amin. Coba sebelum mulai pembelajaran, duduknya dirapikan, yang belum lurus, yang belum dirapikan. Punya disusun dulu di depan. Oke. Alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Apa aja? Sudah dibaca bukunya? Untuk mencoba dan mengetes pemahaman kita di pertemuan sebelumnya, kita akan coba dulu dengan kita tes per kelompok. Oke? Coba kelompok 1 nanti buat baris di depan 5 orang, kelompok 2 buat baris di sampingnya. Kita battle. Kalau Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi membaca yang berbagai baris disebut tidak belakang. Bagus, alhamdulillah. Tepuk tangan. Nomor 2. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qiraah yang berarti membaca. Silakan putar ke belakang. Nomor 3. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama Al-Quran adalah Alkitab yang artinya buku, kitab atau buku. Silakan penjelasan. Masya Allah. Coba kandungan Al-Quran yang mengajarkan kepercayaan pada Allah, malaikat, kitab, Rasul dan hari akhir dan takdir. Kandungan apa ini? Akidah, betul. Ibadah, muamalah, ada akhlak, ada syariat. Fokus kita pada hari ini hanya di satu topik, yaitu tentang akhlak. Apa itu akhlak karimah? Iya, dari semua akhlak karimah yang ada di Al-Quran,
dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kita ambil 5 poin. Apa? Ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Ada yang pernah dengar apa itu ikhtiar, sabar, syukur, qanaah? Ikhtiar itu apa yang kita tahu? Usaha gitu. Apa maksudnya usaha itu? Jadi kalau kita sudah usaha tadi, hasilnya mau seperti apa? Pasangannya sama. Jadi, ada 5 poin ini yang kita pelajari. Nanti silahkan semuanya akan ambil peran untuk bisa mencari informasi sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setiap selesai pembelajaran kita nanti, semua dari kita mampu untuk memahami dan membiasakan akhlak ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu, sehingga terbentuk kesalahan individu dan sosial untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global. Jadi bukan hanya dipelajari, tapi juga diamali. Lagi adab mulia ini lagi jadi barang mahal, saudara. Ya, ini banyak rasa kecil yang kurang ajar ya. Kita orang tua. Target kita hari ini satu, bisa menjelaskan pengertiannya, menjelaskan kandungan dalilnya, mengidentifikasi contohnya, melaksanakan menjelaskan dampak positifnya, dan menyimpulkan keterkaitan dari kelima sifat yang ada di buku ini. Oke, sebelum masuk pembelajaran, silakan simak video tersebut yang akan berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disimak, kemudian nanti akan diminta untuk menjelaskan apa yang didapat dari video itu. Kurang jelas ya? Karena pendidikan itu sangat penting untuk masa kita. Tetap masuk pada tujuan awal. Apa yang kita bisa meraih, apa yang kita bisa di sana. Oke. Ini adalah video dari kakak kelas kalian yang tahun kemarin kelas 8. Jadi nanti kalau di akhir project biasanya kita bikin video seperti ini. Kalau videonya bagus, nanti kita setel untuk adik kelas kamu yang akan datang. Nah, kira-kira nanti karya Sapsal, Tafatan, Oke, baik. Dari video yang didapatkan barusan, apa hal atau topik yang bisa diambil pada diambil? Ya, selalu berikhtiar. Dari mana teman-teman itu? Usaha, siapa tadi yang berada sekolah? Laki-laki. Meskipun dia tidak bisa sekolah, tapi dia tetap berusaha menuntut ilmu. Gimana caranya tadi? Sampai ngintip di kelas dan dia baca buku sendiri ya. Meskipun tidak bisa disekolahkan, tapi dia tetap berusaha untuk belajar dari dia. Oke, tepuk tangan untuk kami. Ada yang lain? Satu lagi. Ya, Patan. Sabar, satu lagi mana sabar? Jadi dalam belajar, ketika dia menghadapi cobaan apapun rintangannya, dia harus tetap bersabar dalam menghadapi semua rintangan tadi. Harus juga membedakan ya antara syukur, sabar, ada ikhtiar, juga ada lagi tidak apa? Tawakal kepada. Oke, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang kelima sifat tersebut, silakan setiap kelompok nanti akan kita berikan LKPD, lembar kerja. Jadi tugas sekarang adalah silakan buat kelompok seperti yang sudah bisa dibagi tugas. Ada kelompok yang visual dan audio visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik sesuai dengan yang biasa kemarin. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakangnya ya, kelompok 3 di sebelah kanan, kelompok 4 di sebelah kanan. Oke? Oke, coba. Sekarang semuanya rubah mejanya untuk kelompok dulu semuanya. Ayo. Karena kita di boarding
tidak bisa bawa HP, kalau kelas-kelas eksternal kan kita pakai HP ya. Maka nanti saya sediakan ada video pembelajaran, boleh dilihat di layar pembelajaran sambil dilihat. Dan seperti biasa kelompok kinestetik, silakan boleh nanti cari sumber dari manapun, wawancarai boleh. Tanyakan materinya dengan guru-guru yang sedang tidak bertugas atau sedang tidak ngajar atau yang lagi di jalan. Kelompok 1 silakan fokus untuk membahas tentang ikhtiar. Kelompok 2 fokus membahas tentang tawakal. 3 tentang syukur. 4 tentang sabar. Cari pengertiannya, kandungan dalilnya, contohnya, fenomenanya yang terjadi di asrama. Apa contoh perilaku ikhtiar yang ada di asrama? Apa contoh perilaku sabar yang ada di asrama? Tawakal yang ada di asrama. Setelah itu cari materinya, kerjakan sesuai dengan format yang ada di LKPD. Setelah itu setiap kelompok nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Jelas? Oke, kelompok 1 saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 4 yang kinestetik boleh nanti setelah ini keluar ruangan, silakan cari narasumber dari manapun seperti biasa, cari yang kamu cocok. Oke, terus ke kelompok ya. Oke, kita berikan waktu 20 menit untuk mencari materi dan menuliskannya, diskusikan dengan teman-temannya berbagai tugas yang ada di LKPD. 20 menit nanti kita ngumpul lagi untuk presentasi di depan hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok kinestetik silakan nanti bisa keluar dari gurunya. 20 menit nanti dipanggil ngumpul lagi di sini. Oke? Oke, 20 menit dari sekarang silakan dikerjakan. Silakan. Ya. Hari Pak Anwar apa Pak? Oke ya, atau Pak Hafid atau Bulu dan lain-lain. Oke, yang visual silakan cari di buku ya. Yang auditori sambil baca sambil mendengarkan video pelajaran silakan. Ya. Oke, sudah sampai mana ini kelompok 3? Sampai dari udah kematian. Jadi pembahasan adalah menggunakan dari Bismillah masalah sebagai seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Artinya sudah sampai mana kelompok sini? Diskusi. Nah, itu ada 2 topik kan, kita salah satu aja. Supaya dari jenis contohnya usahakan cari yang ada di sekitar lingkungan kita ini. Ya, ya. Sesuaikan. Dalilnya dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menanyakan apa sih pengertian tentang syukur? Iya, jadi anak-anak semuanya, syukur itu berarti kita ridho, kita ikhlas terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Oh, misalnya bersyukur dengan perbuatan. Misalnya kamu dikasih rezeki lebih, tiba-tiba ada seorang yang minta-minta atau pengemis atau anak yatim, kita kasih sebagian harta kita, itu juga termasuk rasa bersyukur. Itu ya, paham semuanya ya. Mungkin itu saja ya terkait hal yang bersyukur. Ada yang bertanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya, baik. Kalau sudah cukup, mungkin Rizky bisa diskusi. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Kondisi apa bedanya? Tolong, Syakir, panggil teman-teman kita yang tadi mencari sumber dari wawancara. Suruh masuk ke sana. Teman-teman kita yang di luar masuk? Oke. Sudah?
Oke, baik. Kalau begitu kita mulai untuk presentasinya dari kelompok 1, nanti kelompok 2, 3 dan 4 saja ya. Silakan maju kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 silakan disimak, diamati. Setelah itu silakan dikritiki, dikasih saran, disanggah, terserah bebas. Silakan Pak, kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ada beberapa anggota kelompok 1 yang pertama saya Pak Jaya Hidayat. Saya Ganjar Firmansyah. Saya Pak Ismail Nurban. Saya Hafiz Faizal. Ya saya Raditya Syah. Setelah hasil diskusi kami yang masalahnya itu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia masih diwajibkan untuk berikhtiar? Jelaskan alasan. Hasil diskusi kami adalah takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah itu seperti warna kulit, bentuk rambut, suku dan ras. Takdir yang bisa dirubah itu seperti ulangan, fungsi dalam lembar dan lain-lain. Jika kita berusaha atau berikhtiar, insya Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan hasilnya. Dan insya Allah juga akan tahu mana yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan mana yang hanya berusahanya hanya sedikit-sedikit. Gimana sih cara pembiasaannya? Yang pertama adalah giat dan semangat dalam berusaha. Kurang tekun dalam melaksanakan tugas. 3. Pandai memanfaatkan waktu. Sebelumnya untuk hal yang positif. Oke, itu dari kelompok 1. Ada pertanyaan dia? Silakan. Disanggah boleh, kritik boleh, nyanggah boleh, menambahkan juga boleh. Silakan. Fatih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin bertanya, apa sih contoh-contoh ikhtiar yang ada di sekolah itu? Apa contoh bentuk ikhtiar yang ada di sekolah ini? Apa bentuk ikhtiar? Contohnya seperti kita berusaha untuk berjauh untuk melakukan munakosa agar kita lulus dalam tes munakosa tersebut untuk bisa mendapatkan wisuda. Untuk bisa di wisuda tahfiz, maka kita perlu berikhtiar. Ikhtiarnya seperti apa contohnya? Siap. Begitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang bertanya lagi? Sudah? Insyaallah sudah paham semuanya ya. Ikhtiar itu tadi apa tentang cukup kelompok 1? Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku tawakal. Arti atau pengertian dari tawakal tersebut secara bahasa adalah menyerahkan atau mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dan secara istilah adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Dan ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang takdir. Mana itu karena takdir itu terbagi menjadi dua, yaitu yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah antara lain kematian, jodoh, dan juga rezeki. Takdir yang bisa diubah yaitu dari ketentuan nilai ujian dan lainnya. Jadi Kami dari kelompok 3 di sini kami akan presentasikan nama dari kelompok kami adalah saya Laki Hamzah Zafi, saya Muhammad Isyasa, saya Muhammad Abadi saya Muhammad Isyasa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang syukur. Pengertian dari syukur sendiri adalah secara bahasa Arab syukur berarti syakara yashkuru syukra. Secara bahasa syukur berarti berterima kasih. Secara istilah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepada menunduk dan berserah diri hanya kepada Allah secara beramal makruh nahi munkar. Dalil dampak positif dari bersyukur yang pertama mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jawaban diskusi kami adalah sabar itu tidak ada batasnya. Dimanapun kita berada, sabar menjadi salah satu sikap akmal karimah
walaupun dalam keadaan senang maupun susah. Karena sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan Ini hidup. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri pribadi Putra, Saya Bapak Sekira Wakil, saya Rasulullah Rahman, Saya juga Putra. saya Pak Salih Mahmud. mulai presentasi kami pada hari ini. Kami akan mulai dari pengertian sabar. Adapun dari pengertian sabar menurut bahasa adalah menahan, mencegah, bersabar. Menurut istilah, sabar itu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian Yang satu adalah sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua sabar dalam menghindari maksiat. Dan yang ketiga sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelompok kami, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tergantung dari kita mengontrol saat sulit dalam kegiatan atau pekerjaan yang kita harus lakukan adalah sabar dan berserah diri kepada Allah. Dengan cara mengetahui balasan apa yang Allah berikan kepada kita. kelompok kami dulu kalau ada pertanyaan. Oke, tentang kesabaran. Oke, saya Apa bentuk dan cara kita di sekolah? apa contoh bentuk dan nilai sabar yang ada di sekolah? Prakteknya sabar di sekolah apa contohnya? Apa? Contoh bentuk sabar saat di sekolah itu sabar dalam menuntut ilmu yang membuat kalian berusaha dan tetap harus sabar. Sabar ketika menuntut ilmu, sabar dalam ketang. Tadi ada bagian ya, lagi sabar. Cukup? Tuh, tepuk tangan untuk Bang Fasan. Oke, dari semua topik yang sudah kita bahas tadi, ada Pak Tiar, dan Quraah ya. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari yang kita pelajari tadi? Lihat aja apa kesimpulannya. Ya. Iki, ayo silakan. Apa kesimpulan yang kamu dapat pada hari ini? Kesimpulannya adalah ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dia kehendaki. Ikhtiar itu usaha sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang dikehendaki. Terus awal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebajikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Oke, pasrah sama Allah yang terjadi. Terus selanjutnya, Yang ketiga, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berpasrah. Sabar adalah menahan diri dari sifat kemudahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. oke, menahan. Lakukan segmen kita stretching dulu. Semuanya berdiri. Bentar. Ikut lagi. Setelah kita mengambil kesimpulan dari teman-teman dua kita tadi, saudara Ananda Kiki dan Ananda Fadila Bisna, untuk memantapkan pemahaman kita pada pembelajaran kali ini. Oke, coba tadi setiap orang sudah dapat kartu yang ikhtiar bukan jawaban. Sudah ya? Ada yang pegang sabar, ada yang pegang ikhtiar, ada yang pegang kok. Coba untuk menguji pemahamannya tadi,
Yang tahu jawabannya dari soal di atas nanti angkat sesuai dengan perintah. 1, 2, 3 angkat jawabannya. Contoh ya. Contoh nomor 1. Menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan tidak terhadap berikut pengertian dari tahan. 1, 2, 3 angkat. Sabar. Itu apa jawabannya? Syukur. Jawabannya apa jawabannya? Sabar. Seperti itu ya, seperti itu. Yang kita hasil panen diperoleh kadang melimpah, antara tidak sesuai dengan harapan. Akan tetapi para sahabat tetap mensyukur nikmat yang diberikan Allah kepadanya dengan memberikan sebagian cobaan sebagai zakat mal. Sikap para sahabat termasuk itu 1, 2, 3. Apa jawabannya? Syukur ikhtiar. Syukur ikhtiar. Yang betul apa kira-kira kelompoknya? Syukur. Sikap tersebut termasuk perilaku 1, 2, 3 dia apa? Qanaah, ikhtiar apa ini? Qanaah, ikhtiar. Kira-kira apa jawabannya? Ikhtiar apa qanaah? Ikhtiar. Oke. Sebagai asesmen kita pada hari ini, silakan ambil lembar jawabannya semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan tes formatif menggunakan quizzes. Sekali lagi karena kita di asrama tidak bawa HP, maka kita menggunakan paper note. Coba kalau jawaban A gimana jawaban A? Harus lurus ya. Kalau B? B. Kalau C? Kalau D? Oke, soal pertama. Berikut ini yang merupakan pengertian dari qanaah adalah A, B, C, dan D. Silakan dikirim. Baca soalnya baik-baik. Jangan menutupi hitam-hitam. Pegangnya di luar. Sudah? 3, 2, 1. Maka kertasnya kita pindah. Oke. Iya. Tunggu. Lurus ke depan. Zedan, angkat dulu Zedan. Yang lurus ya. Oke. Kita lihat jawabannya. A, B, C atau D? Belum. Jawabannya apa? C. Pertanyaan selanjutnya, silakan lihat. Mampu menahan diri dari kegundahan dan rasa emosi, tidak mudah berdosa, tidak ada keluar dari sikap. 3, 2, 1. Diangkat. Sama sudah masuk. Ada Ismail, ada Reza Afzal, Zedan sudah. Albani, Rizky Azhar. Sudah baca semua? Oke. Apa jawabannya ini? C. Oke. Berikan sementara Adam Zafar. Pertanyaan terakhir. Zainab belum baca Quran. Ketika baca Zainab tidak tuntas karena merasa malu dan temannya ingin belajar baca Quran strategi. Akhirnya yang berhasil lancar. Ini perilaku apa? A, B, C atau D? Belum ada yang belum baca. Jadan. Berada di peringkat pertama Fadila Gisna dan ketepatan dia Fatihan Z, Baditya Adam dan lain-lain selanjutnya tolong. Kalau tidak semuanya. Secara keseluruhan nilainya sudah di atas kakak semua. Alhamdulillah. Saya kasih sedikit sesuatu yang berhubungan dengan refleksi tentang belajar kita. Coba yang mulai di depan. Gambar apakah ini? Kupu-kupu. Ada yang lain? Kupu-kupu. Ada yang lain? Sayap kupu-kupu. Ada yang lain? Ismail? Ada kupu-kupu. Burung. 3, 2, 1. Yang kali itu adalah telinga.
Coba fokus lagi, fokus. Gambar apakah ini? Ada Pak, gorila. Singa. Mungkin belum fokus. Terakhir. Kira-kira enggak? Burung, sapi ini gambar apa? Bebek, sapi ini gambar apa? Sapi, Ismail, gajah. Kita lihat 3, 2, 1. Komodo. Sapi itu. Apa yang bisa diambil? Terkadang memang kita sudah merasa yang paling benar. Kita sudah usaha, saya udah belajar Quran itu pagi, siang, sore, malam loh. Masa nggak bisa menang? Kalau nggak menang, nggak adil sekali gitu kan ya? Kita kan udah merasa paling benar, luar biasa. Padahal ternyata ada kebenaran yang lain. Menurut kita kadang benar, tapi ternyata menurut Allah kadang-kadang kurang. Sakti pengen motor Aerox, minta sama orang tua, ayo minta, kalau enggak saya akan keluar dari MTI. Bagi Sakti itu yang terbaik, tapi ternyata bagi Allah bukan itu yang terbaik. Apa? Jangan-jangan ketika pakai Aerox, ketika keluar dari MTI langsung ketabrak sama kereta. Innalillahi. Maka apapun dalam kehidupan kita di asrama dan yang lain-lain, tetap apapun yang kita ingin kejar, kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu harus dibarengi dengan tawakal. Pasrahkan semua sama Allah. Masalah hasil itu terserah sama Allah. Mau baik, mau buruk, mau iya, mau tercapai atau tidak, kita harus bisa tetap bersyukur dan bersabar. Bisa dimengerti semuanya? Bisa diamalkan di rumah? Bisa. Jadi semoga yang kita pelajari tidak hanya jadi memori di ingatan, tapi juga jadi membekas di hati dan menjadi perbuatan di kehidupan sehari-hari. Untuk pekan selanjutnya nanti dari 4 materi tadi, silakan cari kisah yang ada di sekitar di asrama. Nanti proyeknya adalah bisa membuat video atau poster atau meme sesuai dengan kisah yang diterima. Jadi tema kita nanti yang akan datang project based learning. Proyeknya seperti tahun sebelumnya, bisa jadi video seperti tadi, poster dan juga yang lain. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Berdoa kepada majelis.